Pernah nggak sih kalian bingung pilih mana yang baik untuk kalian antara aktif organisasi atau aktif kompetisi? Halo Sobat Cool, di video kali ini kita akan ngebahas tentang 3 hal. Nah, yang pertama, gimana sih cara nentuin baiknya kita itu aktif di organisasi atau aktif di kompetisi. Nah, yang kedua, konsekuensi apa aja yang bakal kita hadapin ketika kita memilih aktif di organisasi atau aktif di kompetisi. Dan yang ketiga, sebenarnya bisa nggak sih kita itu aktif di kedua-duanya, entah itu organisasi ataupun kompetisi. Nah, video kali ini cocok banget nih buat kalian yang masih mahasiswa baru. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung simak penjelasannya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya agar kita bisa menentukan baiknya aktif di organisasi atau kompetisi? Nah, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nggak boleh ikut-ikutan atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena walaupun antara organisasi dan kompetisi itu merupakan hal yang berbeda, tapi percayalah, kedua-duanya itu sama-sama berat dan melelahkan loh ya. Sehingga harus dipastikan apapun yang kalian ikuti, entah itu kompetisi ataupun organisasi, harus sesuai dengan minat dan keinginan kalian sendiri. Jadi misal kalian mau jadi mawapres atau mahasiswa berprestasi, maka aktif dalam kompetisi merupakan pilihan utama yang tepat untuk kalian. Tapi kalau misal di masa yang akan datang kalian mau jadi pebisnis, maka aktif dalam organisasi bisnis bisa jadi alternatif yang cocok buat kalian. Kesimpulannya, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa tujuan dari kalian, sehingga kalian bisa dengan mudah memilih antara aktif organisasi atau kompetisi. Pertanyaan kedua, konsekuensi apa yang akan kita hadapi apabila aktif dalam organisasi ataupun kompetisi? Nah, konsekuensi yang harus kita hadapi ialah yang pertama, waktu. Baik kalian aktif di organisasi ataupun kompetisi, waktu dan energi akan banyak yang dikeluarkan. Hanya saja penggunaannya yang berbeda. Apabila aktif di organisasi, waktu dan energi yang dikeluarkan untuk melakukan program kerja. Sedangkan kalau kalian aktif di kompetisi, waktu dan energi yang dikeluarkan adalah untuk berlatih lomba dan keluar kota kompetisi di luar daerah. Konsekuensi yang kedua ialah kalian harus berurusan dengan birokrasi kampus. Contohnya, aktif dalam organisasi kampus mengharuskan kalian berurusan dengan jurusan atau bahkan dosen perihal perizinan penyelenggaraan acara. Sementara, jika kalian aktif di dalam kompetisi, maka kalian berurusan dengan birokrasi kampus untuk perizinan meninggalkan kelas dan juga proposal pengajuan dana atau yang lainnya. Tak hanya konsekuensi, mengikuti kompetisi dan organisasi tentunya memiliki keuntungan. Seperti aktif di dalam organisasi memiliki keuntungan terasahnya soft skill seperti mampu bekerja di dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan juga mampu dalam memanajemen waktu. Dan yang terlebih penting, aktif di dalam organisasi, kalian akan mendapatkan koneksi dengan alumni ataupun kakak tingkat, sehingga kalian akan mendapatkan ilmu, skill, atau bahkan membantu karir kalian di masa depan. Aktif dalam kompetisi juga memiliki banyak keuntungan. Salah satunya ialah spesifikasi skill. Misalnya, kalian aktif di dalam kompetisi video, maka skill videografi kalian akan semakin terasah.
Atau misal kalian aktif dalam kompetisi speech, maka skill public speaking kalian juga akan semakin terasah. Dan kalian akan mendapatkan inspirasi serta ilmu baru dari kontestan lain, serta feedback dari juri di kompetisi yang kalian ikuti. Nah, saatnya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bisa nggak ya kita aktif kedua-duanya, antara organisasi dan juga kompetisi secara bersamaan? Bisa, tapi ada tapinya. Misal nih, kalian ikut organisasi dengan jabatan yang tinggi di tingkat universitas. Kalian masih bisa kok ikut kompetisi, akan tetapi frekuensinya yang mungkin tidak terlalu sering. Atau sebaliknya, walaupun kalian aktif di kompetisi, kalian tetap bisa kok aktif juga di organisasi, akan tetapi skalanya tidak bisa terlalu besar dan juga jabatan kalian tidak bisa terlalu tinggi. Karena semakin tinggi jabatan, semakin besar juga tanggung jawabnya. Dan juga waktu yang kalian keluarkan akan semakin banyak. Juga semakin banyak lomba yang kalian ikuti, semakin banyak juga hal yang harus kalian persiapkan. Sehingga waktu kalian hanya tersisa sedikit untuk organisasi. Tapi bagaimana jika kalian ingin mendapatkan jabatan yang strategis di organisasi berskala besar, tapi juga tetap mau ikut kompetisi secara sering? Nah, jawabannya aku serahin lagi nih ke kalian. Karena aku gak mau membatasi kalian, gak mau bilang gak bisa atau gak mungkin. Tapi aku tekanin sekali lagi bahwa semakin tinggi jabatan kalian dan semakin tinggi frekuensi kalian mengikuti kompetisi, akan banyak hal yang harus kalian perjuangkan dan kalian korbanin. Dan juga manajemen waktu kalian harus benar-benar ditingkatin. Oke, alhamdulillah nih udah selesai pembahasan tentang kura-kura dan kulo-kulo. Sebenarnya mau jadi kura-kura ataupun kulo-kulo itu sama aja. Hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang dari kalian masing-masing. Nah, gimana nih? Udah kepikiran belum mau jadi kura-kura atau kulo-kulo? Apa aja sih ya, terserah kalian. Yang penting jangan jadi kupu-kupu. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pilihan kamu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.